Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Lawanan yang dinanti-nantikan akhirnya berlaku. Indonesia akan bertemu dengan Malaysia dekat semifinal AFF Under-19. So jom aku borak sikit pasal game ni. Sebelum tu, yang minat konten-konten bola sepak, tak kisahlah daripada Malaysia ke Indonesia ke, bolehlah tekan dulu butang follow. Dah follow? Mantap bos. So, perlawanan ini akan diadakan pada esok malam, Sabtu malam, waktu Malaysia 8.30 malam. Waktu Indonesia ada 7.30, 8.30, 9.30 kot kan. So, memang dah lama juga kita menantikan perlawanan ini. Dan of course lah, Indonesia ada kelebihan sebab diorang bermain dekat tempat sendiri, dekat Surabaya. Malaysia lawan dekat tempat away lah ni kan. Tapi kita kena ingat ini budak-budak Malaysia yang under 19 ni adalah budak-budak yang power jugalah waktu under 17 dulu. So, betul. Macam mana diorang boleh bertemu pula kan? Padahal kedua-duanya adalah juara grup. Tapi aku rasa sebab Australia diletakkan di tempat yang tinggi, skor yang lebih tinggi, maka dia lah bertemu dengan runner up iaitu Thailand. Okey. Jadi kalau sesiapa yang menang antara dua ni, mungkin mereka akan bertemu Australia dekat final nanti. Korang komen dekat bawah siapa korang. Jadi pertandingan antara Indonesia besok lawan Malaysia ini sebenarnya pertaruhan harga diri gitu. Karena ini sangat bergengsi sekali ketika Indonesia lawan Malaysia. Kenapa saya bilang bergengsi? Karena Indonesia dan Malaysia ini seperti El Clasico-nya Barcelona dengan Real Madrid, teman-teman. Ketika mereka bertemu, selalu tersaji permainan-permainan yang menarik. Ya, tidak terlepas juga Malaysia ini mereka selalu bermain sedikit keras terhadap pemain-pemain Indonesia. Dan kalau tidak salah, pemain-pemain yang sekarang bermain di U19-nya Malaysia ini pernah mengalahkan Indonesia juga ya, kalau tidak salah di AFF U17 atau 16 kalau tidak salah itu teman-teman. Nah jadi mampukah Indra Syafri ini mengalahkan Malaysia? Nah itu pertanyaannya. Apakah dia mampu mengalahkan Malaysia atau justru Indonesia yang dipermalukan di kandang sendiri? Sebenarnya Indonesia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Indonesia bermain di kandang sendiri. Jadi pasti dukungan dari supporter Indonesia pastinya menambah semangat untuk para pemain timnas U19 ini. Tetapi ya kita tidak bisa anggap remeh juga kekuatan dari Malaysia, karena mereka ini punya kecepatan yang luar biasa. Skill individu mereka juga ya tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi besok malam Indonesia wajib bermain menyerang, wajib bermain terbuka, jangan sampai melakukan salah passing atau salah koordinasi antar pemain seperti waktu lawan Timor Leste. Walaupun menang lawan Timor Leste, tetapi ada sedikit blunder dari pemain-pemain Indonesia. Jangan sampai besok lawan Malaysia hal seperti itu terulang kembali, karena akan sangat beresiko untuk timnas Indonesia. Karena kita tahu pemain-pemain Malaysia ini punya kecepatan yang luar biasa, tidak kalah dengan pemain-pemain Indonesia. Jadi ya semoga Indra Syafri punya strategi tersendiri untuk membendung para pemain Malaysia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi para pemain Malaysia bermain agak keras juga. Ya, kalau menurut saya ekstra agresif. Jadi ya para pemain kita juga jangan sampai nanti terpancing emosinya pada saat memang menghadapi agresivitas dari para pemain Malaysia. Saya tidak mengatakan kasar, tapi saya mengatakan keras. Dan saya pikir itu sah-sah saja di sepak bola kan. Ada tim yang bermain ekstra agresif untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan bermain secara kreatif. Nah, jangan sampai pemain Indonesia ini terprovokasi. Nah, kenapa saya bilang mereka jangan sampai terprovokasi? Karena pengalaman waktu mereka itu lawan Timor Leste ya kemarin, itu Indonesia sudah unggul ya 6-1 gitu. Tetapi masih ada pemain belakang yang melakukan tackle terhadap pemain Malaysia, pemain Timor Leste, bermain keras, sehingga itu menimbulkan kartu kuning. Jadi mereka dapat kartu kuning begitu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, kalau misalkan lawan seperti Malaysia yang agak sedikit keras dan kasar, ya itu berbahaya. Bisa jadi kita terpancing dan ya fatal kartu merah teman-teman. Jadi semoga besok ya, para pemain Indonesia lebih tenang, dan kita doakan bersama semoga mereka bisa mengalahkan Malaysia teman-teman. Resmi Indonesia akan bertemu dengan Malaysia di semifinal Asian Cup U19. Ya, setelah laga sore tadi antara Malaysia melawan Thailand yang berakhir imbang, Malaysia resmi menjadi juara grup
C, dan dengan itu akan bertemu dengan Indonesia yang statusnya sebagai juara grup A. Menurut gue ini akan menjadi semifinal yang cukup menarik karena antara Indonesia dan Malaysia ini sama-sama menjadi tim yang subur di ASEAN Cup U19 ini. Indonesia selama menjalani 3 pertandingan di fase grup berhasil mencetak 14 gol, sedangkan timnas Malaysia U19 ini berhasil mencetak 17 gol. Dan kabar baiknya, Welber Jardim yang kemarin dirumorkan cedera lutut, parah segala macem, ada kabar baik. Indra Safri resmi memberikan pernyataan bahwa Welber Jardim baik-baik saja dan bisa bermain di semifinal. Catat tanggal mainnya di hari Sabtu 27 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kalau menurut lu gimana? Apakah timnas Indonesia akan menang mudah atau menang sulit melawan? Semoga Indra Syafri tidak parkir lagi sama Welber dan juga Jens Raven, karena kita tahu mereka ini striker yang house goal di depan. Jadi semoga coach Indra Syafri tidak segan-segan untuk menurunkan mereka sebagai starting 11 ya. Ya cerangkan dulu lah si Arkan Kakak, walaupun dia ini pemain potensial ya, bisa cetak gol juga di depan di bagian striker, tetapi menurut saya lebih baik menurunkan Jens Raven ya daripada kita menurunkan Arkan Kakak, karena Jens Raven insting mencetak golnya itu lebih bagus daripada Arkan Kakak menurut saya. Kita lihat dia sudah mencetak 3 gol dari 3 pertandingan di babak penyisihan grup, dan menurut saya tolak ukur itulah yang membuat netizen meminta Indra Syafri jangan sampai parkir Jens Raven lagi begitu. Sedangkan ini kita lawan yang cukup berat ya, Malaysia. Kita tahu mereka punya kecepatan, skill individu ya. Transisi bertahan ke menyerang ke bertahan mereka juga itu cukup bagus. Jadi kita butuh pemain yang punya stamina bagus ya, seperti Jens Raven. Kita butuh juga pemain-pemain yang punya body yang kuat, jadi tidak kalah duel ketika duel dengan pemain-pemain Malaysia. Karena seperti yang saya bilang tadi, Malaysia ini mereka agak sedikit keras ya, atau kasar gitu. Jadi kita butuh pemain seperti Raven yang bodinya itu ya staminanya kuat gitu. Jadi ketika duel ya bisalah kita menangkan satu atau 2 kali duel gitu teman-teman. Jadi jangan sampai coach Indra Syafri parkir lagi Jens Raven gitu. Itu akan sangat merugikan timnas Indonesia ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Dengan hasil imbang Malaysia dengan Thailand tadi, artinya timnas Indonesia U19 resmi akan menghadapi Malaysia U19 di semifinal AFF U19, sedangkan Australia akan bertemu dengan Thailand U19 di 27 Juli, dan kalian bisa lihat sendiri jamnya dan bisa disaksikan di SCTV ya, dan juga video. Dan ini menjadi pertemuan yang sangat menarik antara Indonesia dan juga Malaysia U19, dan bisa juga menjadi ujian juga bagi timnas kita, karena di fase grup praktis kita lawannya mudah semua. Nah, ini ketemu Malaysia, juara grup dari grup yang ada Thailandnya, dan bahkan tidak pernah kalah di grup tersebut, di grup C. Jadi akan sangat sulit dan menarik sekali untuk menunggu, dan semoga timnas U19 bisa menampilkan yang terbaik di laga semifinal ini seperti yang ditunjukkan di fase grup, terutama di pertandingan pertama dan pertandingan ketiga, di mana mereka bermain very efektif ya, dengan strategi yang sudah ada. Tentu saja semoga bisa berjalan dan juga bisa efektif ketika bertemu dengan Malaysia. Semoga ya, semoga kembali lagi kita bilang semoga Indonesia bisa menampilkan permainan yang terbaik ya, bisa meraih kemenangan dan melaju ke final. Di final ya sudah pasti akan bertemu antara pemenang dari Thailand versus Australia. Siapapun lawannya nanti di final, saya pikir Indonesia bisa mengatasi. Jangan sampai kita malu di kandang sendiri, karena kita punya dukungan supporter. Saya pikir itu menjadi salah satu motivasi tersendiri untuk pemain-pemain timnas U19 ini untuk lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan satu kemenangan di semifinal ini dan di final nanti teman-teman. Assalamualaikum Pak Cik. Yes, Indonesia akan menghadapi juara bertahan Malaysia dalam semifinal Piala AFF U19 tahun 2024 hari Sabtu nanti guys. Pertandingan terakhir di grup C antara Malaysia melawan Thailand untuk memperebutkan juara grup akhirnya berakhir imbang dengan skor 1-1. Dengan begitu, Malaysia memastikan menjadi juara grup dan akan melawan Indonesia pada tanggal 27 Juli hari Sabtu nanti guys. Sedangkan Thailand sebagai runner-up akan melawan Australia beberapa jam sebelum pertandingan Indonesia melawan Malaysia.
Sebagai informasi, Malaysia telah menjuarai 2 kali turnamen yang diadakan di Indonesia ini, guys. Dan kali ini adalah kali ketiganya mereka masuk ke babak semifinal. Nah, ini yang sebenarnya kelebihan Malaysia gitu. Mereka sudah 2 kali juara, sedangkan Indonesia belum begitu. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu tekanan untuk timnas Indonesia, tetapi ya kita berharap para pemain Indonesia tidak tertekan dengan ya, prestasinya Malaysia ini begitu. Karena kalau kita lihat dari sejarah ke belakang, mereka lebih berprestasi daripada Indonesia. Tetapi secara permainan saya pikir Indonesia tidak kalah. Karena Indonesia di 3 pertandingan babak penyisihan, Indonesia ya, sangat bermain bagus sekali dan membantai lawan-lawannya kecuali Kamboja yang menang 2-0 gitu ya. Jadi saya pikir Indonesia tidak kalah juga soal strategi, tidak kalah juga soal permainan gitu. Tetapi kalau soal prestasi mungkin Indonesia di U19 ini masih kalah lah dari Malaysia. Jadi semoga itu tidak bisa ya, jadi semoga itu tidak menjadi salah satu tekanan untuk pemain-pemain timnas besok, teman-teman. Sintayong dapat golden visa dari Indonesia. Wajar karena apa? Timnas Indonesia sejak ditangan sama Sintayong, ini nama Timnas Indonesia wangi banget di percaturan sepak bola dunia. Ranking FIFA Indonesia melesat jauh di era STY dari 173 terakhir sekarang 133, ada kenaikan 40 peringkat. Mau dibandingin sama siapa? Sama Argentina? Boleh. Argentina sejak dilatih sama Scaloni per akhir tahun 2018 udah pernah juara Copa America 2 kali. Finalisima sekali, juara Piala Dunia 1 kali. Tapi lihat aja ranking FIFA Argentina nggak pernah tuh naik 40 peringkat. Ya tapi kalau kita bandingkan Indonesia, Argentina lebih jauh. Tapi kembali lagi sepak bola kita di bawah STY itu ada kemajuan. Mungkin itu yang dilihat sama Presiden Jokowi, sehingga dengan berani Presiden Jokowi memberikan golden visa untuk Coach Sintayong ya. Mungkin tujuannya salah satu ini mungkin ya. Mungkin pemerintah berpikir bahwa kalau kita memberikan STY Golden Visa, dia itu tidak repot-repot lagi bolak-balik Korea untuk mengurus kita begitu ya. Surat izin untuk orang-orang yang bekerja di Indonesia gitu. Seperti Coach Sintayong ini kan dia bekerja di Indonesia nih, pasti dia harus membutuhkan yang namanya kita begitu. Jadi daripada dia bolak-balik kemudian menyita waktunya dia dan tidak bisa fokus untuk mengurus timnas, ya jadi lebih baik kasih dia Golden Visa begitu. Dan juga menurut pemerintah, dengan datangnya STY melatih Indonesia, dia ini mengangkat perekonomian negara begitu ya. Mungkin salah satu itu tolak ukurnya sehingga pemerintah berani memberikan golden visa. Dan si Sintayong ini, Coach Sintayong merupakan orang pertama catat ya, orang pertama atau maksudnya orang asing pertama yang mendapatkan golden visa di Indonesia. Sebelum-sebelumnya tidak ada kecuali Coach Sintayong. Jadi ya, ini semakin membuat para haters, orang-orang yang selama ini mengkritik STY itu semakin kepanasan lagi ya. Mungkin mereka semakin tidak suka lagi dengan STY. Ada perlakuan khusus dari pemerintah, dari PSSI ya, dari Presiden Jokowi ada perlakuan khusus ini. Mungkin nanti mereka bilang pelatih-pelatih lokal nanti ini iri semua dengan Coach STY. Tapi menurut saya kalau mau mendapatkan apa yang didapat STY, lebih berjuang keras lagi supaya setara dengan STY, supaya dimanja juga sama pemerintah sekarang gitu. Apa ini? Sintayong jadi orang pertama ya yang mendapatkan golden visa, gila. Bahkan ya Presiden Joko Widodo ya yang memberikannya langsung ya. Buat lu pada ya yang gak tau golden visa ya, golden visa tuh kayak kartu yang ngasih kebebasan WNA ya, warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia, menetap bebas kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu ya, gue gak tau banget juga. Yang jelas yang mau gue titik beratkan di sini adalah berarti negara sudah mengapresiasi ya. Karena kalau bisa kalian cari tahu ya, golden visa tuh diberikan itu nggak ke sembarang orang, biasanya ke investor ya, atau ke tokoh-tokoh dunia. Artinya Sintayong tuh sudah dianggap sebagai orang yang penting dan berpengaruh buat negara ini. Dan di sisi lain kok bisa ada segelintir orang yang dengan sadar dan keyakinan penuh itu tidak mengapresiasi Sintayong. Kok bisa? Sekali berpresiden aja negara ini udah mengapresiasi. Kok bisa ada ya? Dan mereka dengan sangat yakin mereka membenci ya Sintayong secara personal, mencari-cari kesalahan. Gue makin kesini makin yakin ya kalau mereka itu membenci pasti ada alasannya, alasan pribadi. Gue tahu, tahu banget gue. Udah ya, thank you, see you guys. Ya mungkin mereka punya alasan pribadi sehingga mereka tidak suka dengan STY. Tapi saya pikir itu tidak menjadi satu persoalan karena
Ya, sekelas presiden, sekelas Menteri BUMN Erick Thohir, ketua PSSI, yaitu mendukung penuh apa yang dilakukan sama STY, dan kita lihat dia dapat golden visa. Artinya walaupun mereka menggonggong sedemikian rupa mengkritik STY dengan ya semau mereka, tetapi pemerintah justru berpikir lain, melihat dari sisi lain. Nah, ini semakin membuat panas mereka yang selama ini mengkritik. Jadi semoga mereka ya bisa sadar lah gitu. Kenapa sih pemerintah ini memberikan golden visa, kebebasan untuk STY, padahal dia ini hanya seorang pelatih sepak bola ya, katakanlah seperti itu. Tolak ukurnya hanya seorang pelatih sepak bola, tetapi mendapatkan golden visa, dan orang pertama lagi yang mendapatkan golden visa. Jadi itu dia teman-teman, video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita yang semakin hari semakin mengalami kemajuan. Dan di tahun 2027 Indonesia resmi masuk ke Piala Asia, dan sekarang Indonesia akan bermain di round ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan tentunya kita berharap Indonesia bisa bermain di Piala Dunia dan kita bisa menyaksikan Indonesia berlaga di Piala Dunia, jadi kita bisa mendukung langsung timnas kesayangan kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.